Salam saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita. Kita akan menggali firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 13. Surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 13. Hari ini kita akan merenungkan suatu topik yang sudah umum bagi orang Kristen, yaitu berbicara tentang kasih. Tepatnya pada hari ini saya beri judul Hidup di dalam Kasih. Hidup dalam Kasih. Roma 12 ayat 9 sampai 13. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara-saudara yang terkasih, kasih adalah yang paling besar. Di dalam surat 1 Korintus 13 ayat 13, firman Tuhan katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih itu bukan hanya omong doang, bukan pula hanya teori, tetapi tindakan nyata, melakukan, memberi contoh nyata, praktek langsung, aktif, bisa dirasakan, bukan hanya di awang-awang. Kasih yang terbesar dan sempurna adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Punya juru selamat, pasti selamat. Dan juru selamat hanya untuk orang yang selamat. Mencari keselamatan dengan jalan diri dan cara diri sendiri yang adalah orang berdosa, maka akan sia-sia. Sebab setiap detik manusia berbuat dosa. Untuk satu hukum saja, seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa atau sanggup melakukan hukum ini. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Itu artinya adalah semua manusia butuh Yesus. Semua manusia butuh juru selamat. Tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Sebab upah dosa adalah maut. Tanpa juru selamat, maka harus menanggung sendiri seluruh dosa dari lahir sampai mati. Bisakah dengan mengandalkan perbuatan baik berharap masuk surganya yang maha kudus? Tentu saja itu mustahil. Perbuatan baik manakah yang bisa mengantar seseorang ke surga?
ke sorga dengan jalan perbuatan baik sendiri, tapi hanya Yesus satu-satunya jalan ke sorga sampai kepada Bapa. Kasih adalah ciri-ciri pengikut Kristus yang melekat pada diri setiap orang percaya. Dikatakan tadi adalah kasih itu jangan pura-pura. Banyak yang pura-pura mengasihi, tetapi apakah itu tulus? Hati seseorang, siapa yang tahu? Mencium sebagai ungkapan kasih. Ada bahkan tradisi mencium ya sebagai ungkapan kasih, ekspresi kasih. Tapi di kemudian hari berkhianat. Menyatakan aku mengasihimu. Tapi kemudian menyangkal, menduakan hati. Dan kalau untuk urusan yang seperti ini, yang pura-pura, seorang aktor, aktris adalah yang paling jago acting, yang paling jago berpura-pura, paling jago acting. Kadang dalam kehidupan sehari-hari tidak sadar terbawa di dalam realita. Artinya yang mana yang lagi acting, yang mana yang sungguh-sungguh. Di sini kita lihat bahwa Paulus bermaksud untuk merujuk pada tugas yang harus dilakukan terhadap saudara-saudaranya. Untuk menghargai kasih, untuk pelayanan yang dilakukan kepada Allah, agar ia dapat menambahkan dorongan yang lebih besar kepada umat beriman, supaya mereka mengerti Allah dengan benar, menjalankan kasih kepada sesama. Mari kita lihat yang pertama, bahwa kasih adalah ikatan kesempurnaan. Ia memulai dengan kasih yang merupakan ikatan kesempurnaan. Ia memerintahkan apa yang terutama diperlukan. Artinya semua orang berdosa memerlukan kasih. Siapa saja, tidak peduli raja, perdana menteri, gubernur, presiden, wali kota, tukang penjual koran, semua orang memerlukan kasih. Maka kenakan kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu, terlebih lagi pada saudara seiman. Kasih juga muncul dari ketulusan pikiran yang murni. Semua penyamaran, maksudnya kepura-puraan, kepalsuan harus disingkirkan. Dan kasih itu muncul dari ketulusan pikiran yang murni. Sulit untuk mengungkapkan betapa cerdiknya manusia yang berdosa. Hampir semua manusia berpura-pura mengasihi, yang pada kenyataannya atau sebenarnya tidak mereka miliki. Ya, kita bisa melihat yang mengaku sungguh-sungguh mengasihi berakhir dengan pengkhianatan dan penyangkalan. Mereka tidak hanya menipu orang lain, tetapi juga memaksakan diri mereka sendiri. Mereka meyakinkan diri mereka bahwa mereka tidak dikasihi oleh yang mereka kasihi. Soal kita melihat mereka ini komplain, gurundel gitu ya. Dan pernyataan itu adalah hanya sebagai defense, pembelaan diri. Berikutnya, kasih bebas dari semua penipuan. Paulus menyatakan bahwa kasih tidak lain adalah apa yang bebas dari semua penipuan.
Siapapun dapat dengan mudah menjadi saksi bagi dirinya sendiri, yang tahu apakah kasihnya itu tulus atau tidak. Demikian juga ada begitu banyak hamba Tuhan atau dalam kehidupan berjemaat menekankan kasih kepada jemaat, tapi faktanya jemaat miskin tidak dilayani misalnya, tidak dikunjungi, tidak didoakan dengan baik, tidak didoakan dengan sungguh-sungguh, tidak diperhatikan pertumbuhan imannya, kerohaniannya secara sungguh-sungguh, tidak diberdayakan ekonomi dan kecukupan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hanya jemaat yang kaya-kaya saja yang dikunjungi. Apalagi kalau persepuluhannya besar, persembahannya besar, dan juga menjadi donatur utama suatu gereja. Persembahan persepuluhan diselewengkan untuk membeli apartemen mewah, mobil mewah, jam tangan mewah, serta menyekolahkan anaknya ke luar negeri dan sebagainya. Jemaat yang mengalami perlakuan pelayanan demikian, carilah gereja yang sungguh-sungguh melayani tanpa pandang bulu dan cinta kebenaran, dan sungguh-sungguh mewartakan kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya sekedar retorika belaka. Maka kalau saudara memilih gereja di mana saudara harus melayani dan beribadah, pergumulkan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mohon Roh Kudus untuk menunjukkan di mana Tuhan akan berkenan saudara berjemaat dan melayani. Sebab ini bukan main-main, bukan coba-coba, tapi menjadi suatu relasi antara saudara dengan Tuhan. Berikutnya adalah kasih itu timbal balik. Kasih sayang timbal balik yang ada di antara kerabat harus kita miliki terhadap anak-anak Allah, sesama saudara-saudara seiman. Berikutnya saudara-saudara terkasih, firman Tuhan katakan jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Nah, kalau zaman sekarang yang baik akan gugur dengan sendirinya ya. Jujur, kata orang, akan hancur. Sebaliknya, meniru yang jelek itu gampang banget. Dimulai dari anak kecil. Kalau diajari yang jelek-jelek, diajari ngomong yang jelek-jelek misalnya, nah, cepat sekali menangkap. Tahu yang baik dan yang jahat hanya kalau kita rajin menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan saudara akan mempunyai kemajuan rohani yang luar biasa kalau saudara disiplin melakukan penggalian, membaca, merenungkan firman Tuhan tersebut. Menjauhi kejahatan keji yang menyebabkan kerugian pada manusia, memegang teguh kebaikan, tidak memuaskan diri sendiri, tapi merangkul yang satu dengan yang lainnya. Saudara yang terkasih, dunia ini penuh kejahatan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kenyamanan yang palsu dan yang memabukkan. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, berdampak, tidak hanyut oleh hiruk pikuk dunia. Berikutnya adalah saling mendahului, memberi hormat, bukan malah gila hormat ya. Makin disanjung, dipuja, dilulukan, menikmati sanjungan hormat yang semestinya hanya untuk Tuhan. Nah, ini banyak.
Bahkan di kalangan hamba Tuhan pun yang demikian banyak. Yang pertama, menghormati saudara-saudaranya. Setiap orang harus menghormati saudara-saudaranya dan bukan dirinya sendiri. Memahami setiap tindakan kebaikan yang bersahabat. Mau dihormati, harus mau menghormati orang lain juga. Ada kerendahan hati. Jadi pemicu kasih yang terbaik adalah kerendahan hati. Ketika setiap orang menghormati yang satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kita renungkan bahwa ini tidak mudah untuk menundukkan diri sendiri. Karena dari dalam. Dan yang bisa merasakannya adalah kita sendiri. Jangan saling menghina dan saling mengabaikan. Tidak ada yang lebih menentang kerukunan persaudaraan selain penghinaan yang timbul karena keangkuhan. Mungkin itu jabatannya tinggi, mempunyai kedudukan pangkat yang tinggi, menjadi angkuh. Ketika masing-masing mengabaikan orang lain dan menonjolkan dirinya sendiri, maka bibit-bibit perpecahan itu akan timbul. Firman Tuhan katakan hidup yang aktif. Kehidupan Kristen harus menjadi kehidupan yang aktif. Kita harus sadar bahwa sudah ditebus, sudah diselamatkan, maka kita tidak boleh lagi bermalas-malasan. Ongkang-ongkang kaki saja, menikmati keselamatan yang sudah kita dapatkan. Hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus rindu untuk orang lain mendengarkan kabar baik, supaya mereka juga percaya dan diselamatkan. Kekristenan itu tidak egois, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kita patut merenungkan apa yang telah kita perbuat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memilih kita, yang sudah menebus kita melalui karya terbesarnya di atas kayu salib. Mengutamakan saudara-saudara seiman, artinya di sini mengabaikan keuntungan diri sendiri dan menghabiskan pekerjaan demi saudara-saudaranya. Dalam banyak hal kita harus melupakan diri sendiri memang. Firman Tuhan yang tak kalah pentingnya adalah jangan kendor, khususnya dalam kita melayani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beban hidup, problem kesulitan, kesukaran memang bisa memperlemah iman. Bisa membuat kerajinan dalam pelayanan kendor. Artinya apinya seolah-olah melemah, seperti lampu oblik gitu ya. Bagi saudara yang di Jawa tahu, lampu oblik itu lampu yang dari sumbu dan kemudian bawahnya ada kasih minyak tanah atau kerosin. Dan kalau minyaknya hampir habis gitu ya, nyalanya juga akan padam, akan buram, lama-lama padam. Nah, kalau pada hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan memanggil saudara masuk dalam pelayanannya, mengundang saudara dengan lembut. Jangan ditunda. Firman Tuhan katakan jangan kendor. Artinya kita harus sering memupuk semangat. Meskipun itu adalah karunia Tuhan, itu adalah tugas yang memerintahkan umat beriman untuk mengusir segala kemalasan. Ingat, penundaan berarti pembatalan. 2. Menggunakan agar kita bisa menggunakan waktu dengan penuh tanggung jawab. Harus lebih sigap dalam pelaksanaan tugas kita, karena
waktu ini segera berlalu, maka berupaya untuk menebus waktu karena hari-hari yang jahat ini. Kita harus tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan waktu. Dan di sini Paulus menentang kemalasan. 3 hal di sini yang saling terhubung ya. Waktu melayani. Orang yang menyesuaikan dirinya dengan waktu yang terbaik dan memanfaatkan kesempatan secara aktif memperbaharui caranya, metode, cara, jalannya menjadi lebih baik. Singkirkan kemalasan, melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan rajin berusaha menyingkirkan semua kemalasan. Benar-benar siap untuk melayani Kristus. Kapanpun Tuhan utus, siap berangkat. Siap mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan ditunda-tunda, jangan banyak alasan, jangan berbantah-bantah dengan Tuhan saat saudara diundang, dipanggil untuk melayani. Kalau bahasa Jawanya bangel gitu ya. Sulit sekali diundang untuk segera melayani Tuhan. Mungkin banyak alasan. Mungkin alasannya masih bekerja. Bagi yang berbisnis, mungkin beralasan bisnisnya lagi bagus-bagusnya. Karirnya lagi bagus-bagusnya. Lagi membina suatu hubungan yang harmonis dan sebagainya. Saudara yang terkasih, setan selalu menyediakan 1001 alasan yang bagus-bagus untuk siapapun agar menunda-nunda menghindari pelayanan. Dan itu memang pekerjaan setan. Supaya orang itu lupa dengan semua itu dan akhirnya terlambat. Tahu-tahu menyadari bahwa dirinya sudah berumur. Tenaganya sudah tidak kuat lagi, tidak selincah lagi. Semasa mudanya dipanggil dulu. Tidak lagi segesit dulu dan sebagainya. Sekali lagi, penundaan berarti pembatalan. Roh mengoreksi kemalasan. Hanya semangat roh yang dapat mengoreksi kemalasan kita. Ketekunan dalam berbuat baik menuntut semangat yang dikobarkan oleh Roh Allah di dalam hati kita. Kita mesti harus menghargai api Roh Suci, menghargai nyala api yang dinyalakan oleh surga. Roh ditekan dan dipadamkan karena kesalahan kita yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kita pasti gagal kalau saudara hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Berikutnya firman Tuhan katakan, sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Hendaklah kita senantiasa bersukacita dalam kondisi apapun. Perintah yang penting untuk tetap bersandar dalam Tuhan dengan yang pertama, sukacita dalam pengharapan, kedua, sabar dalam kesesakan, tiga, bertekun di dalam doa. Sukacita dalam pengharapan. Jika keduanya redup, maksudnya sukacita dan pengharapan itu redup, bahkan hilang, bagaimana bisa hidup memuliakan Tuhan? Kedua hal ini memang saling terkait erat. Sukacita yang berasal dari harapan dan kesabaran dalam kesulitan. Tidak ada orang yang benar-benar akan tenang dan damai untuk memikul salib.
Paulus telah belajar untuk mencari kebahagiaannya di luar dunia ini dengan mencari yang rohani, dengan mencari, mengutamakan, memprioritaskan yang bernilai kekekalan, untuk mengarungi, untuk mengurangi dan menghilangkan segala kepahitan salib dengan penghiburan dan harapan. Kedua hal ini di atas kekuatan kita, maka kita harus segera berdoa dan terus-menerus berseru kepada Tuhan agar Dia tidak membiarkan hati kita menjadi lemah dan tertekan atau hancur oleh peristiwa yang merugikan. Mari mengangkat pikiran kita ke surga agar dapat memiliki sukacita penuh dan utuh. Jika kegembiraan kita berasal dari harapan kehidupan di masa depan, maka kesabaran akan tumbuh saat kesulitan itu datang. Saudara masih menjaga pengharapan. Tidak ada kesedihan yang dapat mengalahkan kegembiraan. Kalau sudah ada sukacita, ada gembira, ada hati yang riang gembira, maka kesedihan sudah akan terobati. Maka kita masih mempunyai pengharapan, maka kita akan masih mempunyai energi cadangan. Tapi kalau kesedihan kita mendominasi, maka kita mudah patah semangat. Berikutnya ada sabar dalam kesesakan. Kita memiliki peperangan yang terus-menerus dan konflik-konflik baru yang akan muncul hari lepas hari. Oleh karena itu, maka senantiasa berharap, bersandar dan mengandalkan Tuhan di setiap waktu, di setiap beban hidup, di setiap kesukaran, kesilakan yang kita hadapi. Bertekun dalam doa. Paulus tidak hanya mendorong kita untuk berdoa, tetapi secara tegas menuntut ketekunan di dalam berdoa, agar kita kemudian tidak lelah. Obat terbaik adalah ketekunan di dalam doa. Firman Tuhan terakhir katakan, bantulah yang kekurangan dan memberikan tumpangan kepada orang-orang kudus, supaya mereka kemudian bisa mandiri, bisa kuat di dalam iman dan penuh kasih, beroleh penghiburan dan pengharapan di dalam Tuhan. Orang lain bisa merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dari apa yang mereka hadapi. Kita diminta untuk berbuat baik. Tugas kasih yang utama adalah berbuat baik kepada mereka yang darinya kita mengharapkan balasan yang paling kecil, terutama mereka yang dihina lebih dari yang lain, tertekan oleh kekurangan dan membutuhkan bantuan. Yang kedua, mengasihi dengan tulus. Ketika membantu saudara-saudara yang membutuhkan, tanpa alasan lain selain menjalankan kebajikan kita, semata-mata karena cinta Tuhan. Keramahan bukanlah salah satu tindakan kasih yang paling kecil. Kebaikan dan kemurahan hati yang ditunjukkan kepada orang asing, karena mereka sebagian besar miskin dalam segala hal, jauh dari teman-teman mereka. Semakin sering seseorang diabaikan, kita harus semakin memperhatikan kebutuhannya, terutama kebutuhan orang-orang kudus, meringankan kebutuhan saudara-saudara, seolah-olah kita sedang membebaskan diri kita sendiri, terutama membantu orang-orang kudus, karena meskipun kasih kita harus meluas ke seluruh ras manusia, namun perasaan khusus harus merangkul rumah tangga iman, karena ikatan yang lebih dekat telah bersatu dengan kita. Sekali lagi saudara, kasih itu tidak pura-pura. Mari kita lakukan dengan tulus,
saling mendahului dalam beri hormat, tetap sukacita, sabar, bertekun, membantu orang lain, khususnya saudara seiman, agar memperoleh harapan kegembiraan kehidupan di masa yang akan datang, dan sabar menanggung kesengsaraan, mengubur kegembiraan kita di bumi dan atas hal-hal yang bersifat duniawi, mengutamakan yang lebih bernilai kekekalan dengan memuliakan Tuhan. Kasih itu jangan pura-pura. Mari menjauhi yang jahat dan mari melakukan yang baik, saling mendahului memberi hormat, dan terus bersemangat untuk tidak kendor, dan roh kita menyala-nyala serta segera melayani Tuhan. Tetap sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, membantu dan memberi tumpangan. Mari lakukan kasih itu semata-mata karena cinta Tuhan. Tuhan memberkati.